Selamat pagi. Ada Romo di sini? Romo? Ada Romo di depan ya. Romo memang selalu VIP ya. Duduknya di depan. Ada suster juga, ada bruder, frater. Ada frater beberapa, ada bapak ibu guru, ada. Baik, ada kakak pendamping, kita semua kakak pendamping ya. Baik, wah, ruangannya ternyata dingin ya. Banget. Jadi selamat pagi, salam kenal, saya Ganis, saya sehari-harinya, saya seorang psikolog, saya sehari-harinya bekerja sebagai guru BK. Semoga nggak ada yang takut ya kalau dengar kata BK di sini ya. Ya, jadi sehari-harinya saya sebagai guru BK di salah satu sekolah Katolik di komunitas Domus Cordis ini saya juga mendampingi adik-adik remaja usia SMP dan SMA. Jadi hari ini kita akan banyak bercerita, sharing, berdiskusi mengenai topik ini, memberikan teguran penuh kasih namun tegas. Sebelumnya, saya mau nanya dulu nih. Nah, salah satu hal yang sulit dilakukan dalam pendampingan orang muda adalah memberi teguran. Siapa yang setuju? Boleh angkat tangan? Saya juga angkat tangan sih. Memang ya, ini adalah hal yang paling dibutuhkan, sulit, menantang gitu ya, apalagi orang muda. Saya sendiri menghadapi anak usia SMP dan SMA itu beda sekali dengan kita zaman dulu ya kayaknya. Kita mah dulu baik-baik ya sepertinya ya. Anak sekarang kayaknya diminta bawa Alkitab, lupa Kak. Diminta bawa buku, ya ketinggalan Kak ganti tas gitu ya. Jadi memang ini jadi tantangan buat kita semua rasanya. Jadi saya juga harapan saya di sesi ini kita punya waktu sekitar 45 menit juga ada beberapa nanti yang mungkin bisa juga saling men-sharingkan pengalaman, kita saling berdiskusi untuk semakin bisa mendampingi orang muda dengan lebih baik gitu ya. Jadi santai aja, boleh tepuk tos kanan kirinya supaya lebih hangat suasananya. Sepertinya kelas ini dingin sekali gitu ya. Tos silakan, boleh saling kenalan. Baik. Apakah karena kalimat di depan, jadi Bapak Ibu, Romo, Suster, Bapak Ibu Guru ada di ruangan ini? Ya, kita senasib berarti ya. Baik, oke. Kalau mendengar kata teguran, saya mau tanya nih. Kalau mendengar kata teguran, apa yang pertama kali terpikir? Spontan, siapa? Marah, bikin salah, koreksi. Bagian sini? Tidak sesuai harapan. Gemes ya. Kalau ada kata teguran ada banyak yang bisa terpikir gitu ya. Rasa gemes, rasa perasaannya sepertinya arah-arahnya lebih ke yang negatif gitu ya. Gemes, marah dan lain sebagainya. Nah, saya mau buka sesi ini. Saya dengan kita mau baca. Kalau Bapak Ibu ada yang mungkin membawa Alkitab atau kalau saya suka bilangnya gadget suci Katolik itu juga boleh dibuka gitu ya. Kita buka sama-sama di Yehezkiel 33. Ya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya,
orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dari ayat ini yang saya highlight, ternyata kita semua sudah diberikan tanggung jawab untuk saling menjaga sesama kita. Jadi kita jadi penjaga buat sesama kita, buat sesama kakak pendamping, buat juga orang muda yang kita dampingi. Begitu ya. Jadi ternyata kalau di ayat 9, kalau kita tidak memperingatkan orang jahat supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi ketika kita sudah menegur, ternyata itu ternyata tugas kita. Lalu bisa juga lalu dari sini bahwa ternyata kita juga diingatkan ada beberapa ayat yang memang membahas tentang menegur dengan kasih, menegur kesalahan orang-orang yang kita temui, kita dampingi dengan kasih. Sekarang saya mau tanya, kalau menegur itu adalah hal yang tadi ya sulit, menantang, kira-kira apa yang membuat itu jadi sulit atau jadi menantang? Boleh? Takut ditolak. Takut tersinggung ya, saya juga. Takut tersinggung ya, kalau negur nanti tersinggung. Takut dicuekin. Apalagi? Harus walk the talk ya. Jadi kalau kita ingatin orang muda untuk rajin misa harian, tapi kita pendamping nggak misa harian, rasanya gimana gitu ya. Ya, apalagi yang menjadi hambatan atau tantangan? Takut merusak relasi ya, jadi takut merusak relasi, lalu perlu jadi contoh juga, takut ditolak, takut menyinggung. Ada ketakutan apa lagi? Ya. Betul, bagaimana diri kita mengontrol emosi. Karena emosi ternyata juga pasti berpengaruh ya dengan cara kita berbicara, pemilihan kata-kata, seperti itu. Lalu apa lagi? Ya, merasa nggak pantas karena nggak lebih baik. Takut dicap jadi pendamping yang galak ya. PDKT-nya susah, begitu kena tegur sekali salah ngomong langsung baik kakak gitu ya. Ya. Oh ya, kalau ditegur keseringan jadi mundur dari komunitas. Ada lagi bagian sini ketakutan-ketakutan? Oh dianggap rewel, iya nih ini Romo rewel banget ya, suster ini rewel banget ya, bapak ibu guru rewel banget gitu ya. Apalagi ketakutan-ketakutan yang ada, yang selama ini bapak ibu, suster, Romo merasa itu jadi penghambatku untuk menegur. Takut yang ditegur marah. Mereka nggak merasa salah. Ya. Oke, kita negur dibalik ditegur ya kita ya dengan cara yang menusuk. Oke, apalagi? Takut nggak disukai. Apalagi? Mendapat kata umpatan, jadi justru mendapat kata umpatan. Ada lagi? Ini lumayan curhat tipis-tipis kan? Iya ini juga ya, taruh di sosmed gitu ya, di status WA, Instagram gitu ya, ya. Apalagi? Yang di bagian belakang boleh, apalagi? Apalagi tantangannya selama ini? Takut baper gitu ya, ya. Iya. Khawatir dituntut secara hukum, ya betul ya. Sekarang orang juga beberapa lebih sensitif ya, dikit-dikit langsung ke kalau udah viral nanti ranahnya ke hukum. Ya, yang mau saya katakan ketakutan-ketakutan itu
valid gitu ya. Jadi memang kita merasa takut dengan segala tadi kemungkinan. Dan makanya itu jadi hal yang paling sulit dan menantang. Ya, ketakutan itu memang ada nyata bahwa ketika kita menegur, kita tahu menegur itu tugas kita. Jadi kita kan perlu menegur untuk bisa menjaga teman-teman kita, menjaga orang muda yang kita dampingi. Apalagi kalau orang mudanya masih usia mungkin SMP, SMA, yang perlu kita betul-betul jaga seperti itu. Tapi gimana caranya supaya kita bisa menegur penuh kasih namun tetap tegas. Kalau menurut teman-teman kakak pendamping yang ada di sini, jadi saya izin juga ya memanggil Romo, Suster sebagai teman-teman kakak-kakak pendamping gitu ya. Jadi kita semua di sini kakak-kakak pendamping. Kalau menurut kakak-kakak pendamping, kira-kira apa yang ketakutan. Sebentar, saya tiba-tiba hilang fokus. Take time. Kalau menurut kakak-kakak pendamping di sini, ketika kita menegur, oh ya saya mau tanya nih, ketika kita menegur, mungkinkah kasih dan ketegasan itu berjalan bersamaan? Mungkin atau enggak? Mungkin. Siapa yang menjawab mungkin? Pasti. Pasti bisa ya Ibu ya? Pasti bisa. Gimana Bu caranya? Jadi dulu mungkin ketika saya usianya masih muda begitu ya, itu kan emosional sangat tinggi. Tapi ketika berjalanan waktu itu lalu ada begini, saya pernah lihat satu anak, itu juteknya minta ampun ya. Di kelas itu jutek banget. Kebetulan saya bukan ngajar dia di kelas saya, tapi kalau misalnya jamnya nggak ada guru, saya masuk di situ kan. Lalu kok jutek banget. Saya hanya begini, Tuhan bantu aku untuk membuat supaya ketika aku menegur dia nanti supaya dia nggak jutek. Gimana caranya ya? Udah itu aja yang saya katakan pada diri saya. Jadi kalau saya mau menegur orang itu ya didasari tadi. Kenapa kok pasti? Dasarnya adalah ya sebagai orang beriman adalah doa. Itu yang saya lakukan setiap pagi sebelum bekerja dan nanti kan di sekolah kita juga berdoa lagi. Jadi kenapa doa itu sungguh sangat kuat. Kita ngomong aja sama Yesus sendiri ya, karena kan mau nggak mungkin dong Yesus nggak akan melengkapi semuanya gitu kan, dan itu pasti akan dilengkapi. Dan itulah yang kenapa kok saya mengatakan berani ya, pasti. Ketika kita menegur anak, pasti kita bisa. Jadi biasanya mungkin kadang-kadang ketika kita menegur anak langsung gitu ya, datangi aja Pak, kadang-kadang ya saya tinggal lus-lus kepalanya gitu ya. Ganteng kok kayak gini ya, seperti itu contoh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Betul bahwa tadi yang memilih bahwa penuh kasih dan tegas itu bisa berjalan beriringan gitu ya. Tinggal gimana caranya. Tadi tegas sedikit anak langsung mungkin ngeblok kontak kita, mungkin jadi tulis di status ya. Memang yang kita ingin hindari adalah relasi kita dengan anak-anak yang kita dampingi itu tetap terjaga dengan baik. Tapi kita juga perlu menegur anak itu kalau memang dia berbuat salah, karena itu bagian dari peran kita juga. Nah, saya lihat beberapa di sini sudah membawa flyer yang ini 4 tahap relasi. Ada ya, sudah ya. Ya, ini jadi penting karena
Gimana sih caranya bisa menegur dengan penuh kasih namun tetap tegas? Kuncinya ada di sini. Koneksi sebelum koreksi. Sekarang kita coba ingat-ingat, kalau kita diingatkan, ditegur oleh bestie kita, kalau bahasa Gen Z sekarang mungkin ya, bestie kita, teman baik kita, dengan kita ditegur sama orang teman biasa aja, enggak, bukan bestie kita. Mana yang kita lebih dengar? Bestie pasti, ya kan, bestie kita gitu. Walaupun mungkin saran dari teman kita yang biasa-biasa aja itu lebih tepat, mungkin lebih sesuai. Tapi bestie itu erat kaitannya dengan koneksi. Ini yang memang makanya kalau dari peran pendamping ada 3 peran, yang paling sulit dan menantang juga pelayanan relasi. Bagaimana kita bisa membangun koneksi dengan orang anak muda yang kita dampingi. Tentunya ada banyak sekali, kalau saya tanya di sini kita semua pasti punya cerita gimana tantangannya punya relasi yang baik dengan anak-anak yang kita dampingi. Mulai dari kita mungkin perbedaan minat, perbedaan usia, perbedaan istilah-istilah sekarang, makin kesini sepertinya istilah-istilah juga semakin bervariasi ya. Gitu. Saya juga kalau di sekolah ada anak mengungkapkan satu istilah tertentu, misalkan YTTA. Tahu nggak YTTA? Yang tahu-tahu aja, cukup gaul ternyata ya. Jadi memang YTTA ya. Jadi ini jadi penting. Nah, ketika kita memang mau bisa sampai menegur dengan penuh kasih tapi tetap tegas, gimana anak itu bisa mendengar kita memang perlu punya relasi. Kalau di 4C ini mungkin kemarin ada beberapa dari teman-teman kakak pendamping yang ikut sesi dengan Kak Renaldo ya. Jadi ada 4 tahap. Biasanya memang kalau teguran itu kita bisa sedikit lebih tegas ketika tahapannya itu sudah ada di tahap ketiga dan tahap keempat. Ketika sudah masuk ke care dan challenge. Biasanya kan kalau tahap pertama kan kontak. Tahap pertama kontak kita hanya menyapa, mengetahui nama, lalu semakin tahapnya ke atas itu semakin dalam gitu. Nah, ketika ya tadi contoh saja bestie dengan teman biasa, yang lebih didengar adalah bestie pasti. Jadi memang ini yang perlu kita kejar lebih dulu. Jadi kita memang perlu punya relasi yang baik dengan OMK yang kita dampingi. Relasi yang seperti apa? Relasi yang otentik, penuh percaya dan penuh kasih seperti relasi Kristus dengan murid-muridnya. Kita punya contoh, kita beruntung di sini punya contoh, kita bisa lihat sosok Kristus bagaimana dia cara menegurnya, cara berelasinya, kita bisa banyak belajar dari Kristus itu sendiri. Klik. Nah, setelah ini saya memang saya berharap memang mungkin Bapak Ibu kita bisa saling diskusi atau saling kalau Bapak Ibu punya pertanyaan gitu ya. Tapi yang mau saya katakan adalah teguran Kristiani. Tadi di awal kita sama-sama lihat dari Yehezkiel bahwa menjadi tanggung jawab kita untuk bisa menegur orang lain yang berbuat kesalahan. Karena ketika kita tahu bahwa dia melakukan kesalahan tapi kita diam saja, kita jadi salah gitu ya, karena pembiaran itu juga salah. Lalu ini yang perlu kita ingat, bahwa untuk bisa menegur dengan kasih namun tetap tegas, selain dengan tadi koneksi, yang kita perlu lihat juga lebih mendalam adalah bahwa kalau teguran Kristiani tidak pernah dimotivasi oleh semangat menuduh atau saling menyalahkan. Jadi selalu sikap hatinya adalah ingin supaya orang lain lebih baik. Teguran ini selalu tergerak oleh cinta dan belas kasihan dan muncul dari kepedulian yang tulus kepada kebaikan orang lain.
tertulis di Galatia bahwa jika di antara kamu yang kedapatan berbuat salah, kalian yang rohani hendaknya memimpin orang itu dalam semangat kelembutan dan jagalah dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi ketika kita mau menegur, ya, ketika kita mau menegur, sebetulnya gimana menegur dengan kasih dan tegas sudah juga dijelaskan di Matius 18 gitu ya. Jadi ketika ini juga pasti kita semua udah sering dengar ya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Di ayat 15 sudah jelas bahwa ketika kita mau menegur, kita perlu bicara 4 mata, gitu ya, secara personal. Lalu kalau udah diajak bicara 4 mata enggak berhasil, bawa seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kita sebagai kakak pendamping pastinya punya teman-teman sesama kakak pendamping. Jadi ketika yang kita dampingi itu kita sudah tegur tapi sepertinya belum ada perubahan, kita boleh ajak kakak pendamping yang lain untuk mungkin punya sudut pandang yang berbeda. Lalu yang ketiga, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi di Matius 18 ini sudah sangat jelas bagaimana kita menegur dengan kasih tapi juga tetap tegas. Kenapa perlu tegas? Karena dengan adanya ketegasan, tegas dengan galak sama atau beda Bapak Ibu? Beda ya. Bedanya apa? Kalau galak itu? Ya, kalau galak lebih cenderungnya apa-apa jadinya marah gitu ya, nggak ada dasarnya, emosinya lebih banyak menguasai. Kalau tegas jelas batasannya, ada ujungnya betul ya. Jadi memang tegas itu tidak sama dengan galak. Jadi ini hal-hal yang memang perlu jadi prinsip yang kita pegang bersama ketika mau menegur. Nah, ini langkah yang lebih konkret, semoga lebih konkret ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, discern. Discern itu menimbang dari segala hal yang baik. Apa sih yang paling baik? Kalau tadi di slide-slide sebelumnya mengatakan bahwa teguran Kristiani itu motivasinya adalah kita ingin orang lain lebih baik. Motivasinya adalah kita peduli dengan orang lain. Jadi kita sebelum menegur, kita perlu discern dulu. Jadi menimbang-nimbang, merasa-rasa. Apakah ini bisa Bapak Ibu tanyakan ke diri masing-masing. Apakah teguran ini sungguh demi kebaikan dia atau demi kepuasan emosiku? Gitu. Jadi seringkali kan kita perlu cek ya. Perilaku anak ini sebetulnya karena memang saya mau tegur karena supaya dia lebih baik atau supaya saya lebih mudah aja gitu. Ya. Lalu apakah aku sungguh paham situasinya? Seringkali kan kita sebagai kakak pendamping suka mendengar ya, katanya Ganis itu gini. Nah, kita kadang-kadang udah kita khawatir juga ya seringkali ya. Jadi kekhawatiran kita itu jadinya membuat kita mungkin cenderung reaktif, jadi langsung bereaksi. Kita perlu cek juga apakah saya betul-betul tahu situasinya, paham betul situasinya sebelum menegur. Lalu bagaimana dengan kerapuhanku sendiri? Tadi Bapak Ibu di sini ada, kita semua punya hambatan-hambatan tertentu ya, mungkin punya hambatan-hambatan tertentu, mungkin punya luka-luka tertentu yang kadang-kadang luka itu jadi muncul ketika kita lihat ada anak dampingan kita yang mungkin mirip
punya cerita yang mirip dengan kita jadinya ke trigger kalau istilahnya ya, terpicu. Kita perlu cek, kita perlu tanyakan ke diri kita. Lalu apakah ini tanggung jawabku dalam situasi ini untuk memberi teguran? Kan seringkali kita juga perlu lihat apakah ini memang tanggung jawab sebagai kakak pendamping atau mungkin ke struktur yang lebih tinggi, misalkan seperti itu. Lalu yang berikutnya, tentu saja tadi Ibu Ida sudah mengungkapkan bahwa penting sekali ketika kita sudah discern, penting sekali kita untuk berdoa. Berdoa meminta rahmat Tuhan karena kita tahu ya, iya kan kalau menegur ya kata-katanya harus bagus. Tapi kalau udah emosi gimana gitu ya. Udah ditegur 1 kali 2 kali tetap aja nggak ada perubahan. Gimana? Lalu mungkin ada yang punya perasaan bahwa saya gagal ya jadi kakak pendamping ya. Ada yang mungkin ya punya perasaan, saya pernah soalnya di situasi itu. Bahwa kok anak yang saya dampingin gak berubah-berubah ya. Saya udah bingung, saya gagal ya. Gitu. Jadi perasaan-perasaan itu ya memang muncul dan ya valid. Perasaan yang kita perlu terima dan kita setelah kita terima ya kita mulai mungkin cari bantuan. Kalau misalnya kita nggak bisa sendiri, kita sharing ke kakak pendamping yang lain, ke romo di paroki, ke suster. Banyak orang yang bisa kita mintai bantuan gitu ya. Lalu berdoa itu untuk anak yang akan kita panggil atau tegur dan untuk diri kita sendiri. Lebih ke sebetulnya untuk diri kita sendiri, kita mau minta rahmat Tuhan bahwa kata-kata yang keluar, lalu mungkin empati, kepekaan, kita perlu minta rahmat Tuhan untuk itu. Lalu yang terakhir, ketika sudah discern, sudah berdoa, udah siap nih ya ketemu gitu ya. Tentunya usahakan sekali pertemuan tatap muka. Kalau saya sih paling tidak menyarankan kalau lewat chat gitu ya, karena chat itu bisa dibaca beda-beda tergantung situasi emosinya gitu ya, apalagi kalau kita bukan termasuk orang yang bisa menulis dengan baik gitu ya, jadi diterimanya berbeda. Usahakan pertemuan onsite, lalu lakukan dengan kasih, pasti bahwa tadi ingatkan diri bahwa yang saya mau lakukan adalah untuk kebaikan dia. Yang saya mau lakukan bukan karena kerentanan saya, bukan karena sakit hatinya saya, tapi memang murni saya mengasihi dia, saya mau dia menjadi seorang yang lebih baik. Lalu hindari kecenderungan teguran yang terlalu umum, yang justru mengakibatkan ketidakjelasan atau salah paham. Bicarakan situasinya dengan jelas, fokus pada perilaku. Ini juga menjadi penting, seringkali kalau saya refleksikan pengalaman saya, kita jadi nggak nyaman untuk menegur anak karena rasanya tadi ya, kayak kita sendiri juga belum layak ya, udah bisa negur padahal kita juga belum bisa. Sebetulnya yang kita tegur itu bukan pribadi si anak itu. Kita fokus pada perilakunya. Sebagai pribadi, orang muda yang kita dampingi, teman-teman kakak pendamping ini kita tetap terima, kita tetap cintai karena kita semua sama-sama anak Allah gitu ya. Tapi yang kita perlu tegur adalah perilakunya. Jadi semoga dengan mengubah sedikit cara pikir kita bahwa oh menegur itu yang saya tegur bukan pribadinya kok, saya tegur perilakunya. Jadi perlu juga lebih spesifik perilaku apa yang Bapak Ibu kakak-kakak pendamping harapkan berubah. Jadi misalkan ya biasanya apa yang jadi kegemesan itu apa biasanya? Contoh. Tidak konsisten dalam ya, tidak konsisten ya. Jadi udah janji datang jam 6, tapi jam 6 tidak datang, tidak ada kabar, tidak bisa dihubungi. Ya, gitu. Jadi ya itu yang kita perlu tegur gitu bahwa perilaku itu yang kita tidak terima dan itu bisa membuat ya mungkin kepanitiaan jadi berantakan dan segala macam. Seperti itu.
Ini kutipan yang saya suka sekali, bahwa ketika dari Santo Jose Maria Escrivá, bahwa ketika kita harus melakukan koreksi, lakukanlah dengan kebaikan hati, dengan penuh kasih sayang. Dalam apa yang Anda katakan dan dalam cara Anda mengatakannya, karena ketika kita melakukan itu dengan kasih, pada saat itulah kita jadi alat Tuhan untuk menyampaikan kasih itu kepada orang-orang yang kita temui. Lalu sebagai penutup, kita sama-sama mau ingat bahwa tegur dengan kasih menghasilkan buah baik di dalam Tuhan. Kita melakukan ini semua supaya orang muda yang kita dampingi bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik di dalam Tuhan. Baik, saya akhiri sampai di sini supaya kita juga bisa punya waktu lebih banyak untuk tanya jawab atau mungkin sharing. Silakan. Oke, role play. Ada yang mau memberikan kasus? Kasusnya apa? Biasanya dari sehari-hari, dari pengalaman yang sering ditemui aja. Di kasus Rea tadi. Belum saja kan kami di Karya Kepausan di Sanus Pampala. Kami mengadakan Hari Anak Misioner bukan di Malang tapi di Banyuwangi yang perjalanannya butuh 7 jam. Sebelum kami berangkat itu tuh kami sudah menyepakati kita berangkat dari Malang ke Banyuwangi jam. Nah ada satu rekan yang baru menjadi anggota penggerak, jangan dibikin lah off the record. Saya nggak boleh sebutin namanya lagi. Ada rekan yang baru ikut, dia sebenarnya dia tidak kalau udah lagi dan mana sangat. Teman ini terlambat. Lalu rekan-rekan yang lain tuh sampai panggilin dia di WhatsApp itu ya. Karena di telepon dia nggak angkat, sudah tak terus di WhatsApp dipanggil namanya, dia juga nggak respon. Dalam proses saya tuh ditegur oleh teman-teman, ayo Romo harusnya tegur dia dong. Saya katakan sih pada teman-teman saya tidak bisa negur dia karena bersihnya karena saya belum dekat dengan dia, sehingga saya tidak berani. Justru saya nggak berani gitu, dan saya juga nggak tahu harus ngomong gimana. Nah mungkin Hadis bisa bantu saya gimana ya harus negur kemana. Terima kasih. Kalau saya ada satu teknik di komunikasi yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, iMessage. Pernah dengar? Istilah iMessage. Ya, jadi kan kita semua saya yakin gak suka ya disalahkan ya. Kamu nih telat mulu, kamu nih yang bikin berantakan semuanya gak pernah datang all time bla bla bla. Itu kan langsung fokusnya ke kamu. Saya biasanya kita ubah jadi menggunakan teknik iMessage. Jadi misalkan kita bisa jadi sudut pandangnya dari kita, misalkan kakak marah loh sama kamu karena kamu dasarnya terlambat. Karena terlambat, jadi kita berangkatnya kesiangan. Karena kesiangan jadi kena macet dari segala macam. Emang ada kejadian apa sih kamu bisa cerita? Seperti itu. Jadi point of view-nya, fokusnya mulai dari saya dulu. Jadi sebetulnya saya nih yang merasa terganggu, bukan kamu nih terlambat. Biasanya saya pakai ini di pengalaman saya sebagai guru BK ketika pasti anak SMP, SMA banyak yang harus ditegur ya. Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru juga pasti bisa merasakan. Saya pakai teknik ini dan cukup efektif menurut saya. Karena dengan teknik ini anak jadi tidak merasa langsung disudutkan. Karena memang kan yang mulai saya nih yang merasa terganggu dengan perilaku. Jadi biasanya saya akan lakukan itu, lalu saya fokus kepada perilakunya, lalu saya tanya, ada yang bisa kakak bantu? Atau ada kejadian apa? Karena seringkali kan ya tadi kita nggak pernah tahu ya, ada kejadian apa sih yang membuat anak itu ternyata
Kalau kita kan kayak ini anak malas banget deh kayaknya, tapi mungkin juga enggak, mungkin anak itu memang punya kesulitan mengatur waktu gitu. Jadi ada emang anak-anak tertentu, apalagi sekarang ya Bapak Ibu, menurut saya dengan kecanggihan teknologi, dengan segala macam kecanggihan itu membentuk anak juga jadi punya perilaku yang berbeda. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa rasa anak sekarang mau instan, ya nggak mau proses ya seperti itu sih. Jadi biasanya itu yang saya lakukan dengan iMessage dan saya tanyakan kembali sih. Itu lalu ya nanti dilihat dengan apa namanya dengan jawaban-jawaban dia seperti itu. Sambungan menjawab bayar ya. Intinya sebetulnya tidak cepat-cepat untuk menjudge kalau saya sih. Saya selalu merasa ketika kita menegur, karena menegur ini adalah tindakan kasih, jadi kita lakukan dengan kasih. Kasih itu kan ada lagunya ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi itu yang seringkali saya juga katakan ke diri saya ketika emosi saya sudah mulai gitu ya. Jadi saya perlu menstabilkan emosi bahwa oh ya saya mengasihi dia, kasih itu sabar, kasih itu mudah hati, kasih itu lemah lembut sambil saya bernapas biasanya. Itu bisa membantu sekali untuk meredakan emosi. Seperti itu. Oh ya. Oke, saran seperti apa untuk orang muda yang sensitif atau baperan ketika ditegur? Orang mudanya saya perlu tahu nih, umur berapa? SMA, yuk. Sekitar gitu ya, SMA kuliah ya. Sama untuk orang muda yang sensitif. Sensitifnya itu ada yang bisa kasih contoh nggak? Sensitifnya seperti apa? Situ please ketuk emosi gitu ya pilot terus dek kamu jangan seperti itu aman sih Sabar ya, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati gitu ya. Oke. Kalau saya sebetulnya ya setiap kita punya sensitivitas yang memang berbeda ya. Jadi memang cara kita berkomunikasi juga kita perlu lihat seberapa memang anak itu sensitif dari segala macam. Karena kita nggak bisa mengendalikan dia, yang kita bisa mengendalikan kan diri kita. Kalau saya biasanya yang tadi, kalau misalkan anak yang sensitif, yang pertama tadi ya tetap bangun koneksi dulu sebetulnya. Jadi kita tahu sih, kita pengen banget negur yang itu. Tapi kita juga perlu sabar kalau misalkan kita merasa koneksinya belum bagus. Jadi bisa juga kita ajak dulu ngobrol dengan hal lain, hal-hal macam itu supaya koneksinya itu terbangun. Tuh, karena kalau sensitif dan baperan itu biasanya kita mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin juga bisa cek ke diri masing-masing apakah memang saya sudah cukup mengenal pribadinya. Seperti itu. Tapi memang betul setiap orang punya sensitivitas berbeda, karena itu pola komunikasinya juga kita perlu sesuaikan gitu. Ya salah satu tekniknya dari iMessage itu. Lalu biasanya yang saya lakukan, karena kita tahu nih kita akan menghadapi orang yang sulit, yang sensitif gitu ya, yang ini biasanya diri kita dulu yang kita perlu proses bahwa ya tadi mungkin jadi mood kita kayak nabung dulu gitu ya. Supaya nggak terkuras emosinya. Nanti kalau kita sudah emosi itu kan seperti energi yang saling tarik menarik. Kalau saya sudah tinggi tadanya, lawan bicara saya akan lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih tinggi. Kita dengar dia lebih tinggi, kita tinggi lagi gitu ya. Lalu relasinya jadi rusak. Itu yang kita nggak mau. terus tapi dia jawabnya betul ternyata dada tinggi nih, kodo tinggi gitu. Menurut dia tuh dia gak apa-apa lidahnya gitu. Tapi memang begitu si kakak itu bagaimana? Tapi buat kita ceknya emosi gitu. Kalau aku sekarang kenapa sih mendapat nama kakak? Nah itu kan pas dia gak apa-apa gitu adanya. Kita ada dia tinggi sehingga kitanya sendiri akhirnya menjadi emosi. Enggak emosi. Ya. Banyak teman-teman kayaknya Bu di sini. Kalau saya biasanya gini, ketika anak itu sedang ya
nggak usah cuma anak kayak kita juga ya. Kalau lagi kesel banget, aduh aku lagi kesel sama dia, terus ada orang walaupun itu bestie kita terus penuh dengan nasihat, rasanya apa? Dongkol ya, padahal bestie loh. Ya sama, jadi biasanya kalau ada anak yang kita tahu nih emosi dia lagi nggak lagi gak stabil. Biasanya ketika dia lagi berapi-api, kita kan bisa, ya ini juga perlu berlatih juga ya, bahwa kita bisa baju, kamu lagi kesel ya, gitu. Biasanya saya gitu, kamu lagi kesel ya, kamu lagi kecewa lagi ini ya, sedang. Jadi lebih ke bantu dia untuk menyamakan emosi, biasanya dia akan lebih reda. Misalkan dia, apa sih tanya-tanya, enggak kan, misalkan kakak cuma pengen tahu, tapi kayaknya kamu keberatan ya, itu mungkin buat kamu melanggar batas ya, atau privasi kamu ya. Kakak coba khawatir karena kamu kok kelihatannya gampang marah akhir-akhir ini gitu. Lagi-lagi kembali ke teknik iMessage. Teknik iMessage itu banyak sekali Bapak Ibu bisa Google, bisa dicari di YouTube supaya bisa berlatih juga gitu ya, tentang teknik iMessage ini. Tadi dia sama kembali kan banyak jempol ya. Bagaimana cara memberikan teguran kepada OTMK terkait kok? Itu maksudnya apa? Kabarnya selain ada boleh pakai pada suruh juga dari kali kita gitu. Dan itu lebih mengemaskan ya biasanya ya kalau sebetulnya ya betul, kita perlu menegur. Biasanya kita perlu cari tahu juga ya apa yang membuat misalkan anak itu atau guru itu terlambat terus gitu ya. Tapi kan tetap kita punya aturan sebetulnya. Jadi aturan itu juga bisa diterapkan. Jadi kalau misalkan saya di komunitas Domus Cordis memang mendampingi anak-anak remaja yang ikut program masuknya dari anak asak, ayo sekolah, ayo kuliah. Jadi memang kami sebelum menerima anak, kami jelaskan ke anak bahwa kehadiran mereka itu minimal 75% supaya proses pengembangannya bisa utuh seperti itu. Jadi memang sudah ada beberapa aturan-aturan yang disepakati. Nah ketika anak itu kurang dari 75%, tentunya kita nggak langsung, dia udah kurang dari 75%. Langsung cut ya. Kadang kita pasti tanya dulu sampai kok dia lebih sering absen ya dan segala macam. Tapi kalau ternyata sudah sering absen, kita juga sudah mengupayakan segala macam ya, aturan itu memang ya perlu diterapkan kalau menurut saya, karena kan itu juga gunanya aturan ya untuk membatasi. Seperti itu sih sebetulnya kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih, waktunya sudah habis. Kalau memang Bapak Ibu masih punya pertanyaan, nanti yang ada yang sudah dimasukkan di slide ini nanti akan kami jawab lewat mungkin di Instagramnya Domus Cordis. Jadi silakan yang belum follow bisa follow, nanti bisa di posting, di upload juga pertanyaan-pertanyaan, jawaban dari pertanyaan ini. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita yang singkat tapi menyenangkan. Terima kasih. Tetap semangat mendampingi orang-orang muda, walaupun capek, tapi kita tahu, kita percaya bahwa ini adalah bibit-bibit yang kita nggak tahu itu mungkin berapa puluh tahun ke depan dia juga akan jadi seperti kita. Terima kasih, selamat pagi.